Hai teman pemilih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reskiana Mastur kembali hadir dalam podcast KPU Kabupaten Bulukumba. Tetap ikuti podcast ini karena selalu ada info kepemiluan. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk dukung kami dengan menyukai dan membagikan video ini. Episode kali ini kita akan membahas data kependudukan yang akurat untuk pemilu yang berkualitas. Kualitas pemilu bukan hanya ditentukan oleh tahapan dan penyelenggaraan, tetapi juga akurasi data kependudukan yang merupakan fondasi utama dalam penyusunan daftar pemilih. Disinilah peran strategis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menjadi sangat penting dalam menjaga validasi data pemutakhiran data penduduk. Untuk membahas hal tersebut, di studio KPU Kabupaten Bulukumba telah hadir narasumber kita dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, Bapak Muhammad Nawir SE MM. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak. Telah kita ketahui bersama kan Disduk Capil ini merupakan stakeholders dari KPU itu sendiri. Iya. Nah, apa sih peran dari Disduk Capil dalam mendukung KPU pada pelaksanaan tahapan pemilu atau pemilihan? Iya betul. Perannya itu kami di Duscapil itu menganggap bahwa istilahnya itu senantiasa bekerja sama. Ya. Kenapa? Koordinasi. Berkoordinasi itu untuk menjamin apakah ada keluhannya yang di pemilih ini. Apakah datanya berubah ataukah ini, itu kita harus berkoordinasi, bekerja sama dengan KPU. Makanya setelah perbaikan data atau pengolahan data yang biasanya itu mungkin terkait dengan pemilih yang belum perekaman itu biasanya. Oh iya Pak, Itu dilaporkan ke Capil. Koordinasinya biasanya begitu. Dibantu untuk dimutakhirkan. Iya betul. Dibantukan ya. Makasih. Oke. Terus tentang pelayanan administrasi kependudukan yang mungkin bidangnya Bapak juga ini. Betul. Bagaimana sih Disduk Capil menangani data penduduk yang belum melakukan perekaman KTPL? Oh ya, ini yang terkait yang belum perekaman. Salah memang itu setiap ada kegiatan pemilu itu pasti ada penduduk yang melakukan perekaman. Ya. Sebenarnya kami sudah melakukan data-data base yang ada di data kependudukan Jakarta itu. Prosesnya itu 1 tahun sebelum perekaman itu sebenarnya sudah kami ketahui orangnya. Ya. Jadi biasanya kami berkoordinasi dengan desa untuk menghimbau semua warga yang belum melakukan perekaman untuk melakukan perekaman. Jadi datanya itu sudah kami serahkan ke desa sebenarnya. Kita serahkan, termasuk juga sekolah. Sekolah-sekolah pada umumnya kan untuk perekaman ini pada umumnya itu 85% lah, hampir 90% lah. Itu penduduk itu pemilih baru yang belum memiliki KTP dan antara kegiatan pemilihan dengan wajib KTP yang belum. Maksudnya begini, dia sebenarnya pemilihan kayak kemarin 2024. Nah, pelaksanaannya kan kunasan April ya. Iya, April. Nah, ini kan terhitung sebenarnya kita melakukan perekaman itu dia kan belum di bulan 1, bulan 2 belum wajib KTP. Iya, belum. Tapi kita sudah bisa melakukan perekaman. Ya, antisipasinya begitu. Jadi kita tetap himbau lakukanlah perekaman dulu. Oh ya, pas yang ulang tahunnya di bulan 4 sudah ada datanya. Ada datanya, sudah perekaman, sudah valid datanya. Ya. Oh begitu sistemnya. Bagaimana langkah Disduk Capil dalam memastikan penduduk yang meninggal tidak lagi tercantum sebagai pemilih? Sebenarnya ini yang dikata mungkin selalu ada dalam kegiatan kita dalam kaitan langkah pemilihan umum ya. Iya. Selalu ada mungkin 1-2 mungkin. Kenapa? Kemarin itu kita komunikasi langsung dengan pihak KPU dengan pihak Bawaslu. Kalau ada informasi bahwa warga ini sudah meninggal, ya kita harus proaktif juga. Kita ini dari Dinas Dukcapil akan memverifikasi data itu. Maksudnya verifikasi bagaimana, karena kita dalam proses untuk
menonaktifkan ini data warga, kita tidak bisa juga sebenarnya karena sistem kita sekarang semua database itu ada di Jakarta. Jadi kita tidak bisa bilang meninggal ini harus dinonaktifkan, tidak. Harus melalui prosedur namanya diterbitkan dokumen akte kematiannya. Nah, itu sebenarnya. Jadi kita selalu menghimbau supaya warga ini yang betul-betul nanti kalau ada agenda politik ini sudah tidak terlibat. Alhamdulillah sekarang ini untuk pelayanan akte kematian itu awalnya dulu mungkin dalam 1 hari 1-2 orang untuk mengurus dokumen akte kematiannya. Sekarang ini presentasinya sangat tinggi. Dia sampai 20 permohonan untuk diterbitkan akte kematiannya. Jadi lebih aktif dari masyarakat. Sejak kita juga buka layanan di desa ini. Betul. Dulu paling satu hari 2 nanti butuh. Baru mengurus. Sekarang enggak, karena dengan dibukanya layanan di desa, otomatis nanti ini kalau misalnya saya mau sertifikat tanahnya ini. Betul. Bagaimana nih prosesnya nanti butuh Pak nanti ini, jadi sudah mulailah. Sudah sadar betul. pentingnya dokumen kematian. Ya, karena sertifikat mau terbit harus ada itu juga. Betul. Sama dengan kita pegawai kalau mau berubah status atau ada ini yang meninggal pasti untuk di pensiunnya dia harus gunakan itu. Sekarang itu ya alhamdulillah sistem sekali ya mulai sekarang ya. Betul Pak. Terus kita kembali ke jika menjelang pemilu ini Pak, apakah ada layanan khusus yang dilakukan oleh Disduk Capil dalam percepatan pelayanan kependudukan menjelang pemilu? Ya, menjelang pemilu ya. Kita selalu bekerja sama dengan KPU, dengan Panwas itu. Namanya kita layanan tadi itu layanan jemput bola. Iya Pak. Nah, biasanya itu dari Pantarli ada laporan bahwa ini ada warga di sana belum perekaman gini, kita terjun langsung dari Pantarli atau pada saat hari H biasanya itu kita itu di Dinas Capil itu kita buka jam kerja pada saat hari H biasanya itu sampai jam 12 siang. Jadi ada warga misalnya itu mungkin dari teman-teman dari sini KPU, ini warga ini belum perekaman, bagaimana bisa ini bilang kita datang di kantor karena kita buka sampai jam 12. Nanti itu sudah perekaman kita kasih dia bilang catatan atau namanya dulu itu suket, langsung bisa. Jadi kita itu selalu berupaya bagaimana supaya jangan ada warga yang ini. Betul. Jadi dari pengalaman menjelang tahapan pemilu kemarin ini, tantangan apa Pak yang paling sering muncul dalam masalah identitas kependudukan di menjelang pemilu? Sebenarnya itu yang paling itu data ganda itu. Data ganda. Iya, data ganda. Sebenarnya data ganda. Kenapa data ganda? Karena masih banyak warga kita terdata di Bulukumba, tapi ternyata juga ada di Makassar, ada di mana. Kemudian yang penduduk pindah juga. Yang penduduk pindah itu maksud saya begini, biasanya penduduk dia sudah pindah mungkin ke daerah lain, tapi KTP-nya masih ada simpang. Misalnya masih ada KTP Bulukumbanya, padahal dia itu sudah misalnya dia ke Kalimantan. Ini tapi fisiknya masih ada. Masih di bawah-bawah dan masih dianggap. Kebetulan pada hari H pemilu yang biasa itu hari waktu 2024 dia pulang ke sini, dia mungkin ada urusan ini, dia perlihatkan itu KTP-nya. Biasanya itu di TPS itu biasa sementara di Kalimantan dia juga sudah punya KTP. Betul, sudah punya. Kan fisik itu. Karena dia bukan fisiknya. Nanti koordinasi dengan kita mungkin dari KPU, dari mulai bilang bagaimana ini di mana, nanti sampai ke bawah ini sudah pindah domisili. Itu kejadian itu. Saya lihat itu Sekaitan dengan adanya kendala seperti hal tadi, bagaimana peran teknologi dan informasi Pak, informasi kependudukan dalam meminimalkan masalah-masalah seperti tadi? Dengan adanya ini hal sebenarnya ini teknologi informasi, makanya ini sejak kalau tidak salah 2024 kalau tidak salah itu sistem siap itu sudah berubah. Maksudnya kita gunakan dulu itu untuk
memvalidasi database kependudukan itu masih menggunakan namanya shared distribusi. Maksudnya itu server masih ada di kita di kabupaten. Setelah beralihnya menjadi shared terpusat, jadi data-data itu diambil alih oleh Kemendagri. Jadi kita hanya user yang menggunakan data itu. Kemudian adanya sekarang ini namanya KTP digital. KTP digital. Yang mungkin yang ada di HP. Ya. Itu sebenarnya itu yang signifikan sekali, itu valid sekali. Ya, sekaitan dengan kasus yang seperti tadi Pak yang punya 2 KTP, ada di Bulukumba, ada di Kalimantan. Jadi kalau KTP digital itu ini detik kita lakukan perubahan apapun, ini detik juga berubah di HP kita. Maksudnya dibuat di Kalimantan otomatis KTP Bulukumbanya sudah tidak valid lagi. Tidak valid. Kapan dibuka KTP digital di HP, dia tetap alamat di sana. Ya, jadi walaupun ada fisiknya di sini, tapi KTP digitalnya ini sudah dianggap sudah tidak berlaku lagi. Sudah tidak berlaku. Itu antisipasinya. Jadi teknologi yang dibangun sekarang itu Kementerian Negeri betul-betul bisa bagaimana itu memudahkan kita. Sekarang ini saya kalau ke Jakarta tidak perlu pakai KTP fisik. Saya cuma buka HP saya. Data keluarga saya ada di situ. Ada semua. Data anggota saya ada semua di situ. Jadi KTP fisiknya juga bisa di situ. Saya juga bisa bagikan itu ke punya KTP karena sangat valid. Pada saat misalnya kita mengajukan permohonan mungkin di kantor misalnya ini hari, ini detik, saya berubah. Misalnya pendidikan saya dulu dari SD, kan kebanyakan begitu. SD. Ini sebenarnya anak saya sudah SMA. Saya berubah di situ SMA otomatis di data saya di sini di HP digital itu berubah. Berubah. Tapi dilapor dulu ke kantor dinas kependudukan. Harus dilapor dulu. Maksudnya tidak bisa lewat langsung di aplikasi khusus. Tidak bisa. Walaupun sekarang ini dikembangkan itu bisa melaporkan melalui aplikasi. Nanti dirubah tapi dengan sistem mengupload dokumen pendukungnya. Maksudnya masyarakat sendiri yang mengupload nanti ada tim verifikasi dari pusat mungkin yang memverifikasi apa yang telah diupload. Ya betul, bukan dari pusat, dari kita sendiri, dari daerah. Pusat hanya menyediakan server database dan sistem. Jadi yang mengelola perubahan apa itu di daerah masing-masing. Capil masing-masing kabupaten kota. Biar lebih akurat lagi. Ya betul. Iya. Nah, pernah tidak ada temuan signifikan pada pemilu dan pemilihan yang sekaitan dengan kependudukan ini yang mungkin bisa jadi bahan evaluasi untuk kedepannya, Pak? Temuan yang kemarin itu yang akurasi data itu yang kemarin. Iya, itu yang makanya kita itu selalu namanya pemutakhiran data kependudukan secara rutin. Iya, jadi kita itu selalu lakukan itu pemutakhiran data secara rutin. Pokoknya ini detik ini kita lakukan pemutakhiran data. Kenapa itu? Supaya menjamin bagaimana warga itu ketika membutuhkan layanan dasar itu datanya langsung online. Itu ya betul. Iya. Terus bagaimana cara Disduk Capil dalam mengedukasi masyarakat agar tertib administrasi kependudukan khususnya menjelang pemilu, Pak? Mengedukasi ya? Iya, khususnya menjelang pemilu. Menjelang pemilu. Ya, kita itu selalu sebelum kegiatan pemilu sudah mulai istilahnya tahapannya, karena kita sudah selalu menyampaikan ke masyarakat melalui desa, melalui media-media online, menyampaikan ke WhatsApp, begitu. Door to door, menjemput bola, melakukan perekaman di sekolah, di tempat-tempat umum, di rumah sakit juga kita kunjungi. Untuk semua ini kita lakukan untuk istilahnya memvalidkan data mereka. Jangan sampai nanti dia cek datanya ternyata dia belum valid. Biasanya itu di BPJS atau dia nanti mau memilih ternyata dia belum merekam, otomatis begitu. Jadi kita itu senantiasa itu bersosialisasi terus secara door to door sampai kegiatan itu laksana.
Terus koordinasinya antara Disdukcapil dan KPU apabila ditemukan pemilih yang belum mempunyai KTPL. Nah, itu tadi kalau misalnya itu misalnya mungkin hari hanya ya. Biasanya hari hanya kemarin kayak itu. Ya, kita itu selalu setiap saat kita koordinasi. Makanya pada saat mau hari H 2-3 hari itu 2 hari H itu 24 jam itu kita aktifkan. Saya di Dinas Capil siapkan teman yang bisa apapun keluhan dari KPU diupayakan selesai. Iya. Jadi kita buka layanan hari libur itu namanya itu. Jadi masyarakat datang, misalnya ada koordinasi, oh ini belum perekaman, oh silakan datang sini besok pagi. Oh, jadi buka layanan juga dia. Buka layanan waktu hari. Memang instruksinya dari Kemendagri. Karena mungkin sudah mengetahui dari pemilih-pemilih sebelumnya selalu ada. Ya, selalu ada yang biasanya itu sudah kejadian seperti ini di hari H. Betul. Mau memilih baru mencari. Betul. Iya. Jadi itu kita lakukan ya. Iya. Terus sebagai dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mungkin bisa diberitahukan ke masyarakat teman pemilih apa konsekuensinya jika masyarakat tidak tertib dalam administrasi kependudukannya, Pak. Konsekuensinya sebenarnya kembalinya juga ke individunya. Kenapa mau saya sampaikan ke ini? Kan dia itu kesulitan dalam mengakses layanan publik gitu. Betul. Karena itu kebiasaannya mungkin dia sudah berangkat, ini kan kebanyakan sekarang warga kita nelayan, petani, ini hak dasar ya. Nelayan itu dia mau butuh bantuan ini, tapi dia di datanya masih statusnya mungkin wira swasta, atau dia selain daripada petani nelayan, perubahan status Pak, pekerjaan. Status karena pekerjaan. Untuk mendapatkan ini apakah mungkin dari pemerintah itu harus sesuai dengan ini. Sesuai dengan bidangnya untuk pembantuan nelayan harus relate dengan pekerjaannya sebagai nelayan. Biasanya begitu itu dia ini mau terima, ternyata dia bilang dia dinas perikanan tidak bisa. Karena dia harus wira swasta atau dia pedagang atau dia apa. Nah, dia semestinya harus nelayan. Semestinya kalau memang dia harus cepat melakukan perubahan begitu. Betul, Pak. Jadi dinas swasta itu jadi kembali ke mereka lah. Dan kita juga karena tidak akuratnya itu sehingga kita juga misalnya anak-anak di sana juga kita terhambat dalam proses pembangunan karena data Dukcapil ini dia pakai untuk pembangunan, diolahlah di situ. Misalnya mau dibangun sekolah di sana kan bisa dia umur anak-anak yang umur di sana itu apakah valid? Bangunkan sekolah di sana, baru ada kebanyakan umur seberapa, udah mau dibangunkan di sana sekolah. Itu kan semuanya data yang ada belum memungkinkan. Jumlah anak-anak yang umur SD atau SMP. Atau SMP di situ masa dibangunkan sekolah di cuma sana. segini yang usia SMP. Bisa lah diolah begitu. Jadi kalau kita terus jadi data itu kita juga merasa tidak juga kalau misalnya data kita tidak valid. Dengan validnya pemutahiran data penduduk itu sendiri menjadi sumber data bagi pemerintah pusat untuk melaksanakan kegiatan di suatu wilayah. Betul. Terus apakah ada inovasi atau dalam hal digitalisasi layanan untuk mendukung pemilu ke depannya, Pak, dari Disdukcapil? Ini sebenarnya sudah dirancang pemerintah pusat dengan terbitnya itu KTP digital. Belum semua kan, Pak? Belum. Baru berapa persen kalau di presentasi? Saya presentasi itu di Bulukumba itu selatan kita nomor 2 tertinggi. Nomor 2 tertinggi di persentase. Sebenarnya kami buka kemarin itu semua layanan. Tapi kebijakan pimpinan kita tutup sementara dulu. Kenapa? Karena ternyata banyak yang salah gunakan. Ada celahnya untuk berbuat sampai ada beberapa korban sampai mengaku bahwa untuk pengaktifan dokumen KTP digital di HP itu mengaku sebagai aparat Dukcapil. Yang sekarang dengan berkembangnya media online itu sampai korban sampai rekeningnya itu terkuras. Jadi
Jadi ininya itu yang digital itu yang dijadikan bahan evaluasi dulu. Evaluasi sebenarnya sudah bagus. Cuma kadang masyarakat kan ada begini dia kaget, oh ini dia turuti langkahnya padahal bukan dari kita. Jadi tapi kalau dia ini sudah aman sekali KTP digital. Karena apa? Dia tidak bisa dikirim tidak bisa dia apa-apa. Kita cuma mengaktifkan key di dinas kependudukan melalui barcode, otomatis juga orang tidak bisa pakai apa-apa. Karena kita punya PIN sendiri. Jadi masyarakat punya PIN sendiri, tidak perlu, tidak mungkin saya tahu ini, tidak mungkin. Kita kasih dia, mereka juga akses, berapa PIN terserah kita. Yang penting yakin lupa. Ya, gitu. Jadi ada saja pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan digitalisasi dari Capil ini. Betul, ada. Sebenarnya gitu untuk amannya bagi masyarakat silahkan datang ke kantor Dukcapil. Di kecamatan sekarang ini kita buka 4 loket di desa, di kecamatan sementara di kecamatan dulu bisa langsung di sana. Ada di 4 loket kecamatan itu istilahnya kita pakai zona. Di kecamatan Bulukumpa di zona 1 dengan kecamatan Riloale. Jadi ada Riloale kan dekatan, Pak. Ya, dekatan, makanya kita pakai zona. Kindang dengan Gataran. Alat kita serahkan kita tempatkan di Kindang. Kenapa Kindang? Karena dia terlalu jauh aksesnya ke kita. Kemudian kecamatan Gataran juga banyak yang wilayahnya berdekatan dengan Kindang. Kemudian Kajang dia bisa cover Herlang. Begitu kita modelnya. Jadi pelayanan kita di sana untuk pelayanan yang sudah online. Kemudian di Bototiro dia cover dengan Boto Bahari. Untuk tahun ini kita siapkan untuk kecamatan Bulukumpa, Ujung Loe. Dia bisa mengcover Ujung Bulu sebagian dengan Boto Bahari sebagian. Jadi kita pakai 5 zona misalnya. Terakhir mungkin Pak, pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat atau teman pemilih terkait pentingnya administrasi kependudukan dalam hal pemilu atau pemilihan. Betul, bagi masyarakat sangat khususnya masyarakat Kabupaten Bulukumba, saya berharap bahwa dokumen kependudukan yang sekarang ini ada KTP, ada lagi sekarang itu KTP digital, itu adalah syarat utama untuk melakukan pemilihan. Memilih. Jadi sebelum hari H saya berharap jangan tunda. Urus ke administrasi kita sekarang, secara kependudukan kita supaya nanti tidak terhindar dari segala masalah atau kerumitan. Jangan sampai pada saat dibutuhkan ternyata data kependudukan tidak aktif. Jadi jangan tunda, urus ke administrasi kependudukan sekarang. Atau kalaupun sudah ada mungkin ada yang ingin diperbaharui, tetap dilaporkan secepatnya. Karena kita sudah buka loket, jadi di desa semua 136 desa dan kelurahan kita sudah buka loket layanan. Kemudian di kecamatan juga, misalnya padat di desa silakan ke kecamatan. Masih lagi silakan ke mall pelayanan publik. Masih lagi silakan ke kantor dinas Dukcapil Jalan Nangka. Jalan Nangka itu Jalan Kanari Kemudian masih ada lagi warga ada misalnya tetangga keluarga mungkin tidak bisa keluar rumah. Silakan hubungi Dukcapil. Ada nomor ininya, keluhannya di sana, nanti kita jemput bola namanya. Yang perlu dicatat mungkin ada nomor WA kami, di situ bisa berkomunikasi. Ada WA online. Nanti kami cantumkan di acara ini. Ada. Ini layanannya 0822 9976 1868. Itu kontak layanan online kami. Bisa berkesan di situ, ada nanti kami akan layani dengan baik. Tidak ada lagi alasan bahwa kita dipersulit atau kejauhan begitu Pak. Jadi masyarakat yang ini bisa
kapanpun dan dimanapun bisa mengurus data kependudukannya. Betul, iya. Baiklah, teman pemilih, tak terasa kita telah sampai di penghujung podcast hari ini. Dari perbincangan dengan narasumber, kita dapat memahami bahwa data kependudukan yang akurat bukan hanya urusan administrasi, tetapi menjadi fondasi penting bagi terselenggaranya pemilu jujur dan adil serta berintegritas. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak Nawir menyempatkan waktu untuk hadir di podcast KPU Kabupaten Bulukumba. Terima kasih teman pemilih telah menyimak dan menonton podcast ini hingga akhir. Jangan lupa untuk tetap mengikuti podcast kita di episode berikutnya karena selalu ada topik yang tidak kalah menarik dan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Saya Reskiana Master. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.